Selamat siang, Mas. Iya, siang. Ada yang bisa saya bantu nggak ya, Mas? Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Fikriani di sini sebagai dental hygienist. Dengan Mas siapa ya sebelumnya? Bunda Setioko, Mbak. Oh iya, Mas Bondan. Oh iya, sebelumnya mau nanya-nanya ya buat melengkapi identitas kali ini. Untuk umurnya berapa ya, Mas, kalau boleh tahu? 21, Mbak. Sudah menikah belum ya, Mas? Alhamdulillah belum. Oh iya. Golongan darahnya apa ya, Mas? Boleh tahu? Saya golongan darah O, Mbak. Oh, Masnya udah bekerja atau belum ya? Saya masih mahasiswa, Mbak, di Oh, UGM. Wah, keren tuh. Titelnya apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Saya Jawa asli Tulen, Mbak. Masnya pakai asuransi BPJS atau ada asuransi lainnya, Mas? Saya BPJS saja, Mbak. Cukup. Sekarang Masnya tinggal di mana ya? Saya tinggal di Gereja Purwo Asri 404 Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Mbak. Oh, berarti Masnya asli Jogja ya? Enggak, saya sih cuma kuliah aja, Mbak. Aslinya dari Kudus. Gitu. Untuk nomor HP yang bisa dihubungin berapa ya, Mas? 081 225 207 282, Mbak. Oh iya, Masnya sebelumnya ada riwayat terkait penyakit hipertensi, gula, ginjal, hepatitis, alergi atau penyakit lainnya ya, Mas? Alhamdulillah saya sehat, Mbak, tapi kayaknya ada alergi, Mbak, sama udara. Oh gitu. Tadi sebelum kesini, Masnya sudah dicek kesehatan di depan kan, Mas? Iya, sudah, Mbak, dicek sama Mbaknya di depan. Oh gitu. Untuk tensinya berapa ya, Mas, tadi? Saya tensinya 108/89, Mbak. Oh iya, berarti normal ya, Mas? Iya, Untuk temperaturnya tadi berapa ya, Mas? 36, Mbak, tadi nggak salah. Oh iya, 6. Denyut nadinya berapa ya, Mas? Tadinya 70, Mbak. Untuk tinggi badan dan berat badannya berapa ya, Mas? Tinggi saya 161, berat badan saya 61 kilo, Mbak. Proporsional lah situ, Mbak. Oh iya, Iya. normal ya, Mas ya, berarti Normal. BMI-nya normal. Untuk pernapasannya tadi udah dicek belum ya, Mas? Awasan saya tadi kalau nggak salah 16, Pak. 16 per menitnya ya, Mas? Iya. Oke. Oh, untuk keluhannya sekarang yang sedang dialami apa ya, Mas? Itu saya, Pak, saya mau scaling buat itu bersihin kerak gigi, Mbak. Oh, Mas, berarti banyak kerak giginya ya. Berarti kalau misalnya banyak kerak giginya, biasanya cara menggosok giginya itu seperti apa ya, Mas? Saya masuk gigi itu ya seperti orang biasa, Pak. Saya gigi itu pakai odol sama sikat Iya. 2 kali sehari. Ah. Habis mandi, Pak. Oh iya, terkait untuk menyikat giginya itu sudah betul 2 kali sehari. Iya. Namun untuk waktunya, lebih tepatnya itu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur ya, Mas. Bukan saat mandi ya, Mas. Kalau mau tidur udah ngantuk ya, Pak. Tetap harus gosok dong, Mas. Oh, begitu ya. Iya. Untuk riwayat sebelumnya pernah ke dokter gigi juga nggak, Mas? Udah pernah, Pak. Saya 1 tahun sekali itu udah scaling, Mbak. Terus waktu kecil juga saya pernah ditambal, Mbak, giginya waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP dilakukan penambalan. Iya. Oke, nanti saya cek. Terus kemudian untuk dari keluarga sendiri, adakah riwayat penyakitnya baik yang berhubungan dengan gigi dan mulut ataupun penyakit lainnya ya, Mas? Kalau dari orang tua saya itu ada, dari bapak saya ada hipertensi, Pak. Terus ibu saya ya sehat-sehat aja, Pak. Terus soal giginya ya namanya orang tua udah banyak berlubang ya, Pak. Ya, sehingga banyak yang dicabut, Mbak. Mungkin untuk kakaknya ada kakak atau? Kakak giginya juga sehat-sehat aja, tapi ada hipertensi juga, Pak. Hipertensi. Oh iya, tadi kan Masnya sendiri tuh ada alergi ya, alergi udara ya? Iya. Selama alergi ini ada nggak obat-obat yang dikonsumsi? Ada, Mbak, ada Nasonex sama AirD12, Mbak. Nasonex dengan AirD12, ya. Oke, Mas, nanti saya coba untuk periksa ya giginya, Mas. Iya. Sebelum prosedur pemeriksaan, pastikan operator mencuci tangan terlebih dahulu.
Setelah mencuci tangan, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Jangan lupa operator untuk menggunakan APD atau berupa baju scrub dan juga masker serta glove. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pastikan pasien menggunakan dental bib untuk menghindari adanya kontaminasi secara langsung pada saat prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan kali ini dilakukan dengan menggunakan sonde dan juga kaca mulut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada gigi yang ditambal, gigi yang hilang, gigi yang belum tumbuh, ataupun gigi yang karies. Setelah diidentifikasi, nantinya kita akan dapat menilai indeks DMFT-nya atau indeks decay, missing, dan juga filling. Pada pemeriksaan kali ini ditemukan pada rahang atas sebelah kiri, tepatnya pada gigi 26 atau gigi molar pertama, ditemukan adanya karies yang telah ditambal dengan menggunakan tambalan amalgam. Dan pada rahang bawah terdapat dua gigi yang belum tumbuh, yaitu gigi molar ketiga sebelah kiri atau gigi 38 dan juga gigi molar ketiga pada sebelah kanan atau yang dikenal dengan gigi 48. Berikut adalah odontogram hasil pemeriksaan tersebut. Oke Mas, jadi setelah saya periksa secara keseluruhan tadi giginya itu sehat, tidak terdapat lubang dan juga bersih. Nah, tetapi untuk kebersihannya tadi itu perlu ditingkatkan kembali, khususnya dalam waktu menyikat giginya tadi perlu ditingkatkan kembali ya Mas. Nah, itu minimal 2 kali sehari pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi perlu diperhatikan lagi nih Mas, kalau misalnya Masnya suka makan, itu lebih baiknya menyikat giginya itu 30 menit sampai 1 jam setelah makan gitu Mas. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu, Masnya itu kalau gosok gigi gimana ya? Oh, Pak, saya gigi tuh gini, Mbak. Giginya tuh gini-gini. Saya keras, Pak, biar bersih, Mbak. Saya keras pasti. Gini-gini saya tutupannya gini. Kayak gitu, Mbak. Oh, gitu. Nah, itu juga jadi faktor ya Mas, yang mungkin tadi setelah dianalisa itu gigi Mas tuh banyak terdapat kotoran-kotoran atau plak gitu. Nah, yang benar itu cara sikat giginya itu dimulai dari untuk gigi bagian luarnya itu dimulai dari bagian merah-merah ini atau di gusinya ke bagian giginya. Jadi dari atas gusi di sini ke bagian gigi atau dari bagian merah ke bagian putihnya Mas. Itu bagian luar, itu dari atas. Kemudian bawahnya juga sama Mas, dari bagian merah ke bagian putih atau dari gusi ke bagian giginya. Nah, kemudian untuk dalamnya apa dari gusi, Bro? Karena itu untuk menjaga agar kotoran pada gusi dan sela-selanya itu dapat terangkat gitu. Nah, kemudian untuk dalamnya itu dimulai dari bagian oklusannya dulu atau biasanya itu lebih mudahnya itu bagian yang untuk menggigit makanan Mas. Nah, tuh. Nah, kemudian bagian dalamnya sama dari bagian merah-merahnya dulu atau dari gusinya ke bagian giginya. Seperti itu Mas. Nah, dan untuk tambahannya lagi supaya lebih baiknya itu dengan obat kumur. Nah, kalau misalnya pakai obat kumur itu juga diusahakan itu kumurnya yang baik itu melibatkan otot-otot pipi gitu Mas. Nah, otot-otot pipi hingga menggembung juga tuh pipinya gitu Mas. Nah, gitu. Mungkin ya, tahu saya, Mbak. Ya, mungkin kalau dari saya itu aja Mas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya cukup, Mbak. Oh ya, terima kasih ya Mas. Iya.